Assalamualaikum, bersama Ibu Salsabila. Oke, di depan kita sudah ada bahan-bahan yang tersedia. Dan kali ini kita mau buat apa ya? Oke, kali ini saya mau buat pai susu dan di sini bahannya sudah ada semua. Baiklah, mari saya tunjukkan satu persatu ya. Ini ada tepung terigu sebanyak 1/4, ada margarin, nanti kita pakai secukupnya aja, dan ini 1 butir telur, ada putihnya juga dan kuningnya kita pakai semua. Ini untuk bahan kulitnya, dan di sini juga ada cetakan untuk membuat kue painya. Bentuknya seperti ini ya. Ukurannya saya kurang paham. Oke, untuk isiannya ini ada tepung maizena setengah on, dan di sini juga ada 2 kuning telur, ada SKM susu kental manis 2 bungkus, dan ini wijen untuk toppingnya. Dan di sini juga ada air putih untuk mencairkan tepung maizena. Dan itulah semua bahan-bahannya. Selanjutnya mari kita membuat adonan kuenya. Dan di sini sudah ada tepung terigu sebanyak 1/4. Kita masukkan telur ke dalam tepung terigu, kemudian kita masukkan margarin secukupnya aja ya, lalu kita uleni adonan kuenya hingga merata. Karena saya nggak sabar, saya pakai tangan aja nguleninya, dan kebetulan tangan saya ini juga sudah bersih. Kita uleni hingga tercampur rata. Jika adonan belum bisa dibentuk, kita tambahkan margarin kembali ya, hingga bisa terbentuk seperti ini. Ini adonannya sudah oke, sudah bisa dibentuk. Setelah adonan kulitnya selesai, kita kembali ke adonan isiannya ya. Di sini sudah ada air, kita campurkan terlebih dahulu ke tepung maizena. Kita larutkan hingga tepung maizenanya tidak ada yang menggerindil, dan diaduk terus hingga merata ya. Kemudian setelah rata, kita masukkan susu kental manis 2 bungkus ke dalam tepung maizenanya yang telah dilarutkan dengan air. Dan ini adonannya tidak terlalu manis. Apabila teman-teman semua atau bunda-bunda ingin manis, bisa ditambahkan lagi dengan 2 bungkus susu kental manis. Setelah 2 bungkus susu kental manis masuk, kita aduk-aduk kembali hingga rata, dan kocok lepas 2 kuning telur hingga rata aja ya, nggak perlu sampai mengembang. Lalu kita masukkan tepung maizenanya ke dalam telurnya sambil dikocok terus adonannya. Oke, untuk adonan isinya sudah siap. Lalu kita akan mencetak kulit painya ya. Sebelum adonan masuk ke dalam cetakan, kita olesi terlebih dahulu margarin agar tidak lengket adonannya dengan cetakannya ya. Lalu kita tekan-tekan adonan seperti ini hingga rata ke samping-sampingnya hingga ke atas. Apabila melebihi atasnya, kita buang, dan apabila ketipisan bisa kita tambahkan lagi adonannya. Buat adonan kulitnya seperti ini hingga selesai. Kemudian setelah rata, kita tusuk-tusuk dengan garpu. Oke, setelah dapat beberapa bagian untuk adonan kulitnya, kemudian kita masukkan isiannya ya, sambil masih diaduk rata. Masukkan hingga penuh,
satu persatu. Lalu taburi wijen untuk topping di atasnya. Kemudian kita open adonan hingga matang. Untuk waktu dan suhunya bisa disesuaikan dengan kondisi oven bunda-bunda sendiri ya. Yang terpenting apabila adonan kulitnya itu sudah berwarna kuning, itu berarti sudah matang dan sudah bisa diangkat. Bisa ya dicek sesekali adonannya, kira-kira sudah matang atau belum. Kalau ini belum, masih bisa kita tunggu lagi beberapa menit. Dan di sini saya memakai suhu 180 dan waktunya itu saya kira-kirakan aja kira-kira adonannya itu matang atau belum. Kalau belum bisa ditambahi waktunya. Ini saya coba turunkan satu adonan, kira-kira sudah matang belum. Oh, dan ini sudah, cuman kulitnya itu belum berwarna golden keemasan tuh belum. Kita angkat adonan karena ini sudah matang, warnanya sudah cakep ya. Kalau adonannya kulitnya sudah berwarna seperti ini berarti tandanya sudah matang. Lalu kita panggang sisa adonannya, ini yang terakhir kita masukkan ke dalam oven ya, dan panggang hingga matang sempurna. Dan inilah hasilnya kue pai susu ala dapur salsa. Maaf ya apabila resepnya itu masih belepotan, maklum lah ya, saya juga masih pemula. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang telah mengikuti saya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan videonya cukup sampai di sini.